Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Samuel Mauntu dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara melalui YouTube ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Mari buka Alkitab kita dalam surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dapat berbangga hati karena dia adalah orang yang dipilih sebagian besar rakyat Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia. Saudara dan saya lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut berbangga hati karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang Kristen, bukan pilihan kita, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah orang-orang hebat, karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Lanjut firman Tuhan ini berkata, imamat yang rajani. Kita dipilih untuk menjadi imam. Imam ini tugasnya melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melayani raja di atas segala raja. Untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi imam, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi majelis. Kita semua jemaat juga bisa melayani Tuhan. Sebab kita dipilih, dipanggil untuk menjadi imamat rajani. Imam yang melayani raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara, perhatikan ayat selanjutnya di sini katakan bangsa yang kudus. Kita telah dipanggil, kita telah dipilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi imam, untuk menjadi orang yang melayani raja di atas segala raja itu. Kita orang-orang yang dikuduskan. Amin. Kita adalah bangsa yang dikuduskan. Orang-orang yang ada di dalamnya dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Kenapa kita harus dikuduskan? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Makanya kita harus dikuduskan oleh darah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita nggak layak. Tetapi oleh kemurahan, oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan melayakkan kita karena darah Kristus itu. Saudara kita yang berdosa, kita dilayakkan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena darah Kristus yang telah menyucikan kita, telah menguduskan, dan telah melayakkan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat berikut. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kita dipilih, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi bangsa yang kudus, menjadi kepunyaan Allah itu sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu Allah yang cemburu. Dia marah, dia sakit hati ketika kita tidak berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mulai melenceng, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, mulai mengikuti dunia ini, Allah kita Allah yang cemburu. Kenapa? Karena kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Kita kepunyaan satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Tuhan tidak rela ketika kita direbut oleh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang yang spesial, berharga di mata Tuhan. Karena saudara dan saya adalah kepunyaannya. Haleluya. Selanjutnya berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil untuk melayani raja di atas segala raja. Orang yang sudah dikuduskan, orang yang milik kepunyaan Allah. Kita dipanggil untuk apa? Firman Tuhan dikatakan untuk pergi memberitakan kebesaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan. Kita dipanggil untuk pergi memberitakan kabar baik.
Pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara, ini tugas saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dipilih, kita yang sudah diselamatkan, ini tugas kita juga untuk pergi menyelamatkan orang lain. Selamatkan mereka melalui pemberitaan kabar baik dari kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas kita adalah pergi memberitakan kabar baik. Supaya orang-orang yang mendengar kabar baik dari kita, mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas saudara dan saya. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang sudah dikuduskan. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau pergi melakukan firman Tuhan. Apa itu? Pergi memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi memberitakan kabar keselamatan ini. Mari kita bawa jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi alasan pandemik ini untuk berdiam diri di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di masa pandemik ini, kita berkreasi. Mari kita memberitakan kabar baik dengan apa? Membuat channel YouTube, dengan live streaming. Saudara bisa berkreasi, menyebarkan audio rekaman dengan kata-kata yang menguatkan, memotivasi, menginspirasi iman saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Saudara tulis status di medsos saudara, kata-kata dari kebenaran firman Tuhan yang menguatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan begitu kita sudah memberitakan kabar baik. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih lagi. Jangan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan sudah mau datang. Mari kita lebih berkreativitas lagi untuk memberitakan kabar baik. Karena Tuhan sudah mau datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbanggalah kita karena kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Kita berbangga hati, sekalipun kita mungkin orang yang penuh dengan dosa, tapi kita bersyukur kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita tugas, yaitu pergi memberitakan kabar baik. Mari kita lakukan tugas itu. Mari kita tuntaskan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukankah satu tugas adalah satu kebanggaan buat kita? Mari kita kerjakan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan tuntas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.